Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran, Kang Mas. Cak, saat ini IWB ada di Batu Malang, Cak ya. Jadi walaupun kita melompat dari satu hotel ke hotel yang lain, akan tetapi IWB tetap memantau bagaimana pergerakan Veda Eka Pratama dan bagaimana kualifikasi hari ini yang ternyata, Cak, IWB paham Mas, sampean pasti merasa mules Mas. Sampean pasti merasa kecewa karena sampean tahu sendiri hasil kualifikasi hari ini bukan hasil yang kita harapkan Mas. Kita berharap Veda mampu untuk berbicara. Kita berharap Veda mampu merangsak ke depan. Harapan IWB kemarin juga sangat jelas. Veda diharapkan bisa start di baris kedua, setidaknya demikian. Akan tetapi Kang Mas ya, hari ini ya, walaupun kemarin kita sempat happy di hari pertama kemarin Cak ya, di hari Jumat yang Veda langsung merangsek di posisi yang luar biasa. Bahkan pada the end of the last section, maksudnya ya, di hari Jumat, Veda bisa nangkring di posisi ketiga. Ini adalah sebuah kondisi yang kita sudah happy sekali Mas. Sama juga pasti gembira, IWB aja gembira Cak, IWB semangat sekali. Dan teman-teman, tapi Samen harus tahu, IWB sudah tekankan ke sampean kemarin, IWB cukup khawatir kalau nantinya pada next session di hari kedua kualifikasi terjadi improvement dari para pembalap lainnya, terjadi improvement dari pasukan KTM. Sementara dari pengalaman kita memang para pasukan Honda rata-rata stagnan. Ketika KTM improve, Honda kadang-kadang memang tidak banyak improve. Dan ternyata Mas hari ini kita melihat sekali, kita melihat bagaimana perjuangan pasukan Honda yang ternyata memang struggle untuk mencoba jabanin kekuatan atau pace dari KTM untuk time attackingnya. Dan terbukti Mas, hari ini teman-teman semuanya, Veda Eka Pratama hanya nangkring di posisi ke-16. Ini adalah posisi yang tentunya tidak menyenangkan buat kita semuanya. Ini adalah posisi yang tidak menguntungkan bagi Veda, bagi kita penonton Indonesia yang tentu dagdikduk. Tapi teman-teman tenang, sampai jangan langsung pusing, jangan langsung khawatir, karena bagaimanapun Veda is Veda. Dari pengalaman kita, Veda mampu mencoba mengkompensasi kadang-kadang ya Cak ya, di awal dia attacking maksudnya. Start langsung nge-push, harapan kita tentunya itu akan terjadi pada hari race minggu besok. Nah, teman-teman, perkenalkan IWB menyodorkan dulu data kesampaian semuanya. Seperti apa detailnya, seperti apa jalannya kualifikasi, dan what happen right now dengan Veda, kenapa dengan Veda. Nah, inilah Cak gambaran lap time-nya dan bagaimana kekuatan masing-masing pembalap termasuk juga tim. Intip saja detailnya di sini Cak. Inilah hasil kualifikasi di hari ini Moto3 Silverstone yang ternyata Cak, ini yang IWB selalu tekankan kemarin kesampaian semuanya, ketakutan IWB. Bagaimana dengan kualifikasi, bagaimana dengan improve-nya Veda, dan ternyata Cak terbukti semuanya. Analisa kita yang IWB sudah share kemarin bahwa hari ini Cak, pada saat kualifikasi pasukan Honda ternyata memang sulit untuk jabani bagaimana improve-nya para pasukan KTM. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah hasil hari ini pada saat kualifikasi Cak ya. Bagaimana ternyata memang yang menguasai dari 1 hingga ke 5 adalah pasukan KTM Cak. Memang kalau kita perhatikan dari awal, improve-nya pasukan KTM sangat terasa Cak. Di sini kita lihat bahwa Ogden menjadi penguasa, pembalap dari chip Green Power ini bersama dengan sesama chip Green Power-nya Cak ya, Adrian Cruises yang ternyata menguasai 1-2 maksudnya Cak ya, menjadi pembalap terkencang dengan menorehkan waktu 2 menit 09.126 detik. Dan kemudian yang kedua adalah Cruises yang menorehkan dengan waktu yang berbeda di belakangnya, 400 detik Cak. Nah, teman-teman, dari sini kita lihat bagaimana gap dari para pembalap yang ternyata memang luar biasa Cak. Kita lihat bagaimana setelahnya dari Peroni, Almanza juga menjadi penguasa, dan 5 adalah Carpe yang membukukan lap time yang juga sangat kuat, dan ini menjadi petunjuk bagi kita semuanya, menjadi penegas bagaimana dominasi KTM di Silverstone pada saat kualifikasi. Nah, baru teman-teman kita lihat Adrian Fernandez yang sebenarnya juga kuat di awal, di hari pertama. Ternyata kualifikasi tidak mampu berbuat banyak Kang Mas. Fernandez menorehkan waktu 2 menit 09.843 detik dan terpaut 0,71 detik dibandingkan dengan Ogden. Ini adalah sebuah gap yang tentunya ya sangat lebar Cak ya untuk ukuran Moto3, dan teman-teman juga menjadi bukti kembali bagaimana perjuangan pasukan
Honda untuk mencoba jabanin KTM di fast corner dan juga beberapa sikin yang ternyata memang mereka sangat kuat. Nah, teman-teman, kemudian kita lihat di mana posisi Veda Ega Pratama, Cak. Nah, ini dia, Mas. Veda ternyata tidak mampu improve banyak, Cak. Walaupun jika kita komparasikan dengan kemarin Veda Ega Pratama, Cak, ya, Veda ini sebenarnya improve dibandingkan dengan tentunya di hari pertama. Akan tetapi itu yang sudah WP share kesampaian kemarin, bagaimana improve-nya Veda ini, apakah mampu mengikuti improve-nya para pasukan KTM. Dan ternyata memang kita harus akui bahwa untuk, nah ini dia, Cak, ya, untuk kekuatan dari pasukan Honda di Silverstone ternyata memang bukan lawan dari para pasukan KTM, Cak. Veda Eka Pratama, Kang Mas, ya, hanya menjadi pembalap terkencang ke-16, Cak. Dia di belakang Eddie Oshie. Jadi memang dia nempel bersama dengan Eddie Oshie dan menjadi pembalap keempat terbaik Honda pada saat kualifikasi hari ini. Dan ya lebih baiklah dibandingkan dengan O'Gorman. Tapi di sini, Cak, yang menjadi kekhawatiran dan ketakutan kita bagaimana gap Veda yang memang sangat jauh dibandingkan dengan para pasukan KTM, khususnya Ogden, Cak, ya. Di sini kita lihat Veda terpaut 1,784 detik, Cak. Ini gila, Mas, jauh banget, Cak, ya. Jadi teman-teman, memang kualifikasi ini menunjukkan bagaimana kekuatan dan juga agility dari KTM yang tak terbantahkan, sangat dominan di sini, Cak, ya. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana pembalap KTM, ya, dari Chip Green Power Scott Ogden ini menjadi pembalap terbaik dengan 2 menit 09 126 detik, sementara Veda Ega Pratama menjadi pembalap Honda yang menorehkan atau menangkring posisi 16 lah, ya, menorehkan lap time 2 menit 10 910 detik atau terpaut 1,784 detik. Dan ini adalah PR besar tentunya bagi Veda, tentunya jadi ngeblank IWB, Cak, saking ya memang kecewa, ya, kalau kita ngomong mengenai kecewa atau enggak, pasti kecewa, tapi tetap kita harus optimis. Nah, teman-teman, dari sini ya kita akan intip seperti apa untuk nih dia, Cak, ya. Nah, teman-teman, best personal time selalu IWB tekankan di sini dan menjadi panduan kita. Dan ini juga menjadi semacam indikasi bagaimana kekuatan masing-masing pembalap. Dan teman-teman, memang harus kita akui kembali lagi, ternyata pada T1, jika kemarin pasukan Honda masih mampu nyodok-nyodok ke depan, Cak, tapi ternyata kualifikasi hari ini mereka menyerah, Mas. Pada T1 yang menguasai adalah para pasukan KTM, Almanza, Kiles, Ogden, Danis, Uriarte, Perone, Carpe, Bertele. Dan teman-teman bisa kita lihat di sini ternyata Veda hanya nongkrong menjadi menjadi pembalap terkencang 14 atau nongkrong di posisi di belakang Cruises dan di depannya Manaka. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat di sini, Cak, masih oke lah, Cak, ya, karena ternyata Veda ya memang nggak jauh amat dibandingkan dengan Fernandes yang sangat kuat di sini, dan Fernandes hanya mampu menjadi pembalap terkencang ke-12 pada saat T1 ini. Nah, teman-teman, pada T2 ternyata sama, Cak. Jika kita bandingkan dengan kemarin sama, Kang Mas, ya, ternyata memang Veda kesulitan, tidak bisa atau tidak mampu masuk top 5. Dan bahkan pada T2 ini pun Veda nangkring posisi ke-13 terkencang. Dan jika kita lihat di sini ternyata Fernandes super fast, pembalap Honda ini, ya, ternyata menunjukkan memiliki kans di sini, memiliki kekuatan sebenarnya. Tapi ternyata memang Veda kesulitan pada T2. Seperti memang lack of power. Kita sudah share kesamaan kemarin, top speednya memang kurang, dan ternyata T2 ini kelihatan sekali Veda hanya mampu nangkring di posisi ke-13 atau terkoreksi satu posisi. Dan sama, Cak, pada T3 pun Veda malah terlempar ke belakang dengan posisi 15, dan akhirnya pada last section atau last sektor, ya, T4, Cak, ya, teman-teman semuanya, Veda justru terperosok, ya, kembali menjadi pembalap dengan posisi terkencang 17. Ini jelas menyedihkan bagi kita, Cak, ya, tapi nggak usah khawatir, Mas. Siapapun harus optimis. Kita melihat Veda hari ini sudah do the best, akan tetapi besok kita berharap bahwa walaupun sekarang, ya, hari ini maksudnya Veda kesulitan, kita berharap besok Veda akan bangkit, akan mencoba merangsak ke depan. Nah, teman-teman, dari sini, Cak, kita intip untuk, nah, ini yang menjadi panduan kita juga, top speednya, Cak, ya. Nah, teman-teman, top speed ternyata masih KTM, kembali lagi KTM yang menguasai. Data yang kita sedot hari ini, KTM menjadi pembalap terkencang di sini adalah Bertele dengan top speed 233,7, dan ternyata juga Eddie Oshie masih menjadi pembalap Honda terbaik dengan 233,2 km per jam. Sementara itu, Cak, kalau kita lihat ternyata Veda Ega Pratama menjadi pembalap dengan top speed yang, ya, kita lihat di sini nggak
istimewa Cak ya, bahkan cenderung di belakang dengan top speed 230,7 km per jam. Banyak hal yang bisa kita gali dari sini, bagaimana Veda ternyata memang secara umum dia tidak pede pada T4, terperosok banget ya ke 17 tadi sektor last sektor, dan itu membuat tentunya dia nggak bisa mengerahkan kekuatannya mencoba untuk nge-push motornya di straight, dan itu sangat kelihatan sekali ya bagaimana dia ternyata memang tidak bagus pada top speednya. Nah, jadi Mas, ngono ya Cak ya, sudah jabarkan kesampaian detailnya seperti apa dan bagaimana dengan sektor per sektornya yang memang berubah drastis dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau saya menanya ke IWB, apakah Veda nggak improve Cak IWB? Improve Mas. Dibandingkan dengan sebelumnya, Veda improve. Tetapi memang Cak, sama itu sendiri kan improvementnya berbeda. Ketika para pasukan Honda mungkin improve-nya 1 langkah, sementara KTM 2 langkah. Itu yang menjadi problem. Dan teman-teman, kita juga lihat tadi Keyless bagaimana dia nge-push banget, dan ternyata di high side kita belum dapat informasi apa yang terjadi dengan tangannya, tapi sempat dia memegangi tangannya tadi bagian sebelah kanan apa kiri tadi, kanan ya kalau nggak salah ya. Jadi sepertinya ada mungkin ya, harapan kita sih is okay, nggak ada masalah, tapi bisa saja terjadi retak pada tulangnya karena memang dia berusaha menahan pada saat terbanting tadi. Yang artinya apa Cak? Artinya memang tidak ada ruang bagi kesalahan. Semuanya harus terkalkulasi, nggak boleh sembrono, dan kita tetap berikan acungan jempol buat Veda walaupun mungkin dengan kondisi yang limitasi. Saya mau sendiri kan bahwa ya secara umum performa NSF 250 RW di sini memang kurang oke Cak. Kalau kita lihat dari kasat mata Cak ya, dari para pasukan Honda kelihatan sekali bagaimana mereka struggle untuk mencoba jabanin pace dari para pasukan KTM, tapi setidaknya kita lihat bahwa Veda nggak crash, dan artinya apa? Ya dia mengontrol semuanya dengan baik, dia tidak sembrono, dia tahu bahwa ketika crash tentunya konsekuensinya banyak sekali, bisa berpotensi cedera, juga kerusakan motornya. Makanya tetap ya kita lihat Veda mengontrol semuanya dengan baik. Nah teman-teman, dari sodoran semuanya tadi memang kita nggak bisa berharap banyak besok Cak. Bagaimana dengan Veda nanti? Tentunya ekspektasi kita adalah sekali lagi Veda akan nge-push pada saat start di awal. Karena kenapa? Teman-teman, kalau dia telat atau tidak mampu merasa ke depan di awal, konsekuensinya banyak. Yang pertama adalah dia akan banyak mengkonsumsi ban. Itu akan menjadi bencana Cak. Karena ketika motor dipush pada saat di belakang para pembalap lainnya dan Veda mencoba mengejar dengan sekuat tenaga, maka biasanya akan terjadi degradasi ban lebih cepat. Braking kuat, sementara itu mencoba kuat tikungan dengan agresif, maka biasanya pengikisan ban akan lebih besar dibandingkan dengan smooth. Dan gaya smooth tersebut sulit untuk diaplikasi Cak kalau pada kondisi dia start di belakang. Jadi no choice besok ya teman-teman. Kalau Veda ingin mencoba mengejar depan atau mencoba mendapatkan poin, maka dia harus benar-benar nge-push di awal ya. Walaupun konsekuensinya nanti dia akan kehilangan atau ya terjadi degradasi yang lebih cepat banyak. Akan tetapi harapan kita di awal dia nge-push, cari posisi yang pas ya. Mungkin ya udahlah, nggak usah murung-murung saya dengan kondisi yang limitasi seperti ini, terbatas ya untuk kekuatan motornya. Dan juga kita lihat pasukan KTM super fast, bahkan gapnya gila Mas, 1,7 detik. Ini nggak make sense bagi kita ya dibandingkan dengan Ogden. Komparasinya antara Veda dan Ogden ini adalah sebuah gambaran betapa memang struggle-nya pasukan Honda untuk mencoba jabanin KTM. Tapi kita berharap bahwa Veda at least dia akan masuk 7 besar, harapan kita demikian, karena ini penting, krusial sekali Cak. Yang diuntungkan sekarang memang Danis memiliki motor yang bagus ya KTM Cak ya, dan kita harus akui itu. Sementara Honda walaupun mereka berusaha keras untuk mencoba memberikan yang terbaik buat Veda, tapi bagaimanapun secara teknis memang saat ini Honda masih perlu mengimprove motornya jika ingin mengalahkan KTM. Dan sejauh ini kita tetap ya harapan yang besar sekali bagi kita, Veda tidak terbuang banyak poinnya, karena ini adalah Silverstone, sirkuit yang tidak nyaman bagi pasukan Honda. Sehingga nantinya kalau bisa saya tidak banyak lah ya poin terbuang, kalau bisa kerusakan poin nantinya nggak terlalu besar lah gapnya, supaya Veda tidak kalah untuk mencoba setidaknya menahan Danis. Karena kita tahu sendiri kan bahwa ini kompetisi memang cukup ketat ya. Ini adalah kompetisi yang sehat, bukan kita bully-bulian. Jangan Mas, jangan pernah membuli, karena bagaimanapun kita ini walaupun kompetisi, kita kan negara ibaratnya ya Cak ya, negara seperti saudara sendiri lah Cak ya. Walaupun tentunya limitasi motor akan membuat Veda harus berjuang keras besok Cak ya. Nah teman-teman, itu Cak ya informasi buat semuanya sekilas bagaimana kualifikasi hari ini. Fix Veda kesulitan, Veda harus berjuang keras,
Honda harus melakukan sesuatu kalau mau keajaiban tentunya besok Cak ya. Jadi besok Veda akan start di posisi 16, tapi harapan kita Veda akan langsung merasa ke depan pada saat start. Kita lihat saja seperti apa besok. Sekarang sama komen di bawah Cak, kira-kira sama optimis nggak Veda mampu merasa ke depan pada saat start besok, dan juga optimis nggak Veda bisa ya at least 7 besar lah Cak ya finish besok. Sama komen di bawah. Seperti saya langsung suka video sama like, share, dan subscribe. Jolali Kang Mas sama sholat 5 waktu karena di malam penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.